berikutnya. Oke, sekarang saya gambarkan sebuah grafik ya, salah satu kurva dari salah satu data yang kita miliki ya. Untuk yang bagian bawah ini, untuk X, ini menggambarkan tingkat sensitivitas terhadap gangguan atau noise sensitivity. Sedangkan yang di atas adalah berapa jumlah sampel untuk setiap noise sensitivity tertentu ya. Dan garis merah ini adalah rata-rata. Nah, selain standar deviasi, sebetulnya ada metode lain untuk mengetahui sebaran data. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan menghitung range, yaitu range itu adalah nilai dari awal ya, hingga akhir ya, noise sensitivity yang ada di dalam data kita. Misalnya kalau noise sensitivity-nya itu antara, misalnya di sini ada di antara 10 hingga 20 ya, maka range-nya adalah 10. Nah, ini adalah range-nya. Tetapi range ini tidak bisa menggambarkan data yang sebenarnya, karena bisa saja kita memiliki kurva yang berbeda bentuknya ya. Misalnya kurva kita harusnya seperti ini, tetapi kita bisa juga memiliki kurva yang lain yang bentuknya seperti ini dan memiliki range yang sama ya. Misalnya seperti ini juga, tapi range-nya juga sama, atau bahkan mungkin seperti ini ya. Semua kurva ini memiliki range yang sama, yaitu 10, padahal data yang kita miliki itu berbeda-beda. Nah, standar deviasi ini bisa menunjukkan ya, nilai yang berbeda-beda untuk bentuk kurva yang berbeda-beda pula, sehingga standar deviasi itu bisa menggambarkan dengan lebih akurat berapa sebaran data itu, termasuk juga bagaimana bentuk kurvanya ya, yang berbeda akan memiliki standar deviasi yang berbeda. Jadi seperti ini, misalnya kalau kita punya kurva yang lebih lancip seperti ini, dia akan memiliki standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan kurva yang bentuknya seperti ini, kurva yang paling besar ini. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu mengapa kita menggunakan standar deviasi dan bukan menggunakan range untuk mengetahui tingkat sebaran data. Nah, berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana menghitung standar deviasi. Oke, misalnya di garis X ini untuk noise sensitivity, kita memiliki angka-angka ya dari data yang kita kumpulkan. Ya. Dan untuk nilai noise sensitivity yang di rata-rata ini, tepat di ya sebagai rata-ratanya ya, kita simbolkan dengan ya, X dan ada bar, ada garis di atasnya atau X bar, X ini menggambarkan sebagai rata-rata. Kemudian di sini saya tandai ya untuk setiap noise sensitivity itu, misalnya X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat rumus standar deviasi seperti ini, yaitu akar dari jumlah seluruh selisih ya, jarak antara X dengan X rata-rata, itu X min X rata-rata itu artinya misalnya X1 sampai ke X rata-rata. Nah, ini berapa nih jaraknya ya. Ya, ini menggambarkan berapa sebarannya, berapa jauh X ini jauhnya dari X rata-rata, berapa besar dia sebelah kiri atau sebelah kanan dari X rata-rata ini. Karena sekali lagi kita ingat bahwa standar deviasi ini ingin mengukur seberapa besar sebaran menyebar dari rata-rata. Makanya di sini yang kita ukur adalah sebaran itu sendiri. Jadi kita jumlahkan semua sebaran ya, misal dari X1 ke rata-rata, X2 ke rata-rata, dan seterusnya. Nah, tentunya karena nilai X rata-rata ini ya, lebih besar dari X1 ya, untuk nilai X yang ada di sebelah kiri rata-rata ya. Misalnya di sini adalah
55 untuk rata-ratanya. Kemudian untuk X1 adalah 30, maka X dikurangi dengan X rata-rata tentunya akan bernilai negatif. Ya, ini contohnya 30 dikurangi 55 adalah minus 25. Ya. Nah, karena yang ingin kita jumlahkan di sini itu adalah jarak ya, jarak dari ini semua. Nanti kita akan bagi dengan N. N itu adalah jumlah total sampel. Total semua sampel yang kita gunakan berapa dikurangi 1. Jadi jarak ini ya, kita jumlahkan semuanya kemudian dibagi dengan sampelnya lah. Katakan seperti itu. Nah, jika yang sebelah kiri ini masih negatif, makanya jika dia ditambahkan dengan sebelah kanan yang positif, maka hasilnya bisa jadi adalah 0 atau mungkin 1 atau berapa gitu ya. Nah, karena kita tidak tertarik dengan negatif dengan jarak, maka ini adalah trik ya. Triknya adalah dengan membuat dia menjadi kuadrat, dikuadratkan. Ini segala sesuatu kalau dikuadratkan menjadi positif. Makanya di sini dalam rumus standar deviasi adalah jumlah dari jarak dari setiap titik ya, setiap titik data terhadap rata-rata ya, itu dikuadratkan ya. Setelah dikuadratkan baru kemudian kita jumlahkan ya. Kemudian dibagi dengan jumlah total sampel dikurangi 1. Nah, karena tadi sebelumnya sudah dikuadratkan, maka nilainya itu tidak tepat menggambarkan jarak dari rata-rata ke sebaran ya, sebelah kiri atau sebelah kanan, maka kita akarkan kembali sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang sebenarnya yang sesuai dengan nilai noise sensitivity misalnya. Oke, jadi saya simpulkan lagi ya. Ini adalah menggambarkan dari jarak dari X1 ke rata-rata, jarak ditambah dengan jarak dikuadratkan dulu, kemudian ditambah dengan kuadrat dari jarak X2 ke rata-rata, ditambah dengan kuadrat dari jarak X3 ke rata-rata, dan seterusnya ditambah hingga semua data ya, jarak dari semua data ke X rata-rata. Nah, kita mendapatkan nilai ini, kemudian kita bagi dengan N-1 ya. Demikian, ini adalah cara kita menghitung standar deviasi. Nah, biasanya hasil dari standar deviasi bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi standar deviasi menggambarkan sebuah nilai yang menunjukkan jarak dari rata-rata. Misalnya kalau kita memiliki contoh sebagai contoh saja untuk rata-rata 55 misalnya ya, dan kita memiliki standar deviasi misalnya ini adalah katakan 7 misalnya, maka ini adalah 7 ya. Kemudian kita memiliki batas bawah dari nilai noise sensitivity, yaitu dari angka noise sensitivity, batas bawahnya ada di sini ya, dan batas atas dari noise sensitivity. Kemudian batas bawah ini adalah 55 dikurangi 7, karena ini sama dengan 7 ya. Jadi ini adalah karena mengikuti kurva Bell, distribusinya adalah normal, maka ke kiri dan ke kanan adalah simetris dan sama ya. Nah, di sini untuk batas bawah itu adalah 55 dikurangi dengan 7 ya, ini 55 kurangi 7, dan batas atasnya adalah 55 ditambah 7 ya, sama dengan 48 batas bawahnya dan 62 batas atasnya. Nah, yang menarik dari nilai standar deviasi ini adalah ya, jumlah total sampel ya, jumlah total sampel yang nilai noise sensitivity-nya itu di antara batas bawah dan batas atas. Jadi bisa dikatakan jumlah total sampel itu katakan di daerah ini semuanya ya. Nah, jumlah total sampelnya di sini semua itu sama dengan ya, jumlah total sampelnya itu sama dengan ya, 68% ya. Jadi 68% dari seluruh sampel itu bisa dikatakan memiliki noise sensitivity ya antara 48 hingga 62 ya.
Nah, angka 48 dan 62 ini ditentukan dari standar deviasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, inilah yang menarik dari standar deviasi. Oke, jadi ini ya, jumlah total sampel yang ada di dalam satu standar deviasi. Satu standar deviasi maksudnya katakan 7 di sebelah kiri rata-rata dan 7 sebelah kanan rata-rata. Ini adalah 68%. Nah, ada yang menarik lagi berikutnya adalah bagaimana jika kita melebarkan batas bawah dan batas atas. Misalnya kita lebarkan batas bawahnya ke belakang lagi sebanyak 1 standar deviasi. Jadi 7 ditambah dengan 7, katakan 2 standar deviasi. Jadi 2 standar deviasi jauhnya dari rata-rata. Dalam hal ini adalah 7. 7 ke kiri, kemudian 7 ke kanan. Oke, jadi seperti ini ya, 14 ke kiri dan 14 ke kanan. Jadi batas atasnya adalah 55 dikurangi 14 sama dengan 41. Ini batas bawahnya ya. Batas atasnya adalah 55 ditambah 14 sama dengan 69. Nah, sekarang kita memiliki suatu area ya di dalam kurva ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak sampel ya, berapa persen sampel yang berada ya, di dalam range ini ya, dari 41 hingga 69 noise sensitivity. Nah, ini berapa persen ini ya. Ternyata jumlah sampel yang ada di range ini adalah 95% ya. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk sebaran sebesar 2 kali standar deviasi ya, ke kiri dan ke kanan, ini melingkupi atau mencakup sebesar 95% dari seluruh sampel. Atau bisa juga dikatakan hanya 5% dari sampel yang ada di luar noise sensitivity ini.